Kita langsung Kenapa? aja Kak ngebahas tentang ini kan jurusan FEB ya. Jadi kita langsung ngebahas paling penting aja dalam perkuliahan karena bagaimanapun orang tua sih ya, orang tua pasti langsung menanyakan berapa sih biaya kuliahnya gitu. Kalau biaya kuliah kan ini negeri ya. Ya. Jadi pakai UKT. Jadi kalau aku kurang tahu kalau di jurusan-jurusan lain. Kalau di jurusan manajemen itu paling tingginya di 6,7 dan paling itu satu atau 500. Aku kurang tahu. Mulainya antara 500 sampai 1 juta ya. Iya. UKT pertama. UKT tingginya sampai 8 UKT. Aku kurang tahunya berapa, tapi 6 totalnya itu 6,7. UKT paling tinggi itu 6,7. KTT sendiri dapat yang mana? Aduh. Ya nggak apa-apa. Agak tinggi. Salah. Enggak. Apa? Bawah, paling bawah? Bawah ya. Bawah, paling bawah. Mantap dong kalau paling bawah. Iya. Dapat berapa? 1 juta. Adalah. Oke, jadi intinya kan Iya. satu kan. Nah, berarti pertanyaan selanjutnya, apa yang membedakan UKT yang bisa dapat UKT 1 sampai UKT 7? Apa yang membedakan selain pasti yang namanya UKT itu kan berpengaruh orang tua, pendapatan orang tua, tapi di lain itu juga ada info katanya jalur masuk juga berpengaruh ya? Setahu aku sih pendapatan orang tua sama kalau tentang jalur masuk, kalau SNMPTN sama SBMPTN itu masih tergantung pendapatan orang tua nih. Kalau misal mandiri, itu baru ada uang pangkal kalau nggak salah. Iya sih. Karena aku SNM jadi kurang tahu ya. Iya. Tapi ada uang pangkal setahu aku gitu. Nah iya benar. Jadi memang akhir-akhir ini kampus negeri bukan cuma UPN aja, tapi banyak yang lainnya. Memang untuk jurusan jalur masuk mandiri itu menerapkan uang pangkal. Iya, nah, ada uang pangkalnya pangkal. itu berapa Kak? Aku kurang tahu nih. Pangkalnya. Uang pangkalnya setahu aku beda-beda juga setiap jurusan. Tapi kita fokus ke jurusan ini aja, jurusannya KTT manajemen. Aku SNMPTN sih, kurang nanya-nanya nih, nanya sama temen. Tapi intinya berarti kalau mandiri ya kalau kalian intinya kalian jangan wah kok bisa sih mandiri bisa lebih mahal, jangan mikir gitu. Kalian tetap ya udah kalau misalnya kalian gak mau mahal mandiri ya kalian berusaha SBM sama SNMPTN kayak gitu ya. Biar kalian lebih murah kayak gitu. Berarti ada yang masih di kelas 1 atau kelas 2 nih berusaha nilainya naik nih biar bisa dapat di SNMPTN. Ya seenggaknya masuk bisa daftar lewat SNMPTN lah, antara keterima di mananya lihat nanti. Ya karena bagaimanapun ya isu-isunya sih ya uang pangkal itu kan buat kembali ke kampusnya juga gitu kan, harus bayar tukang cleaning service gitu kan, satpam dan sebagainya mungkin ya buat kemajuan pembangunan. Uang pembangunan. Soalnya kan mereka semua nggak termasuk PNS kan. Beda lagi kalau gaji dosen lainnya semua itu udah gaji negara, urusan negara kan. Kayak gitu adik-adik. Jadi jangan mikir kok bisa kayak gini, kok jahat dan sebagainya. Enggak, ini udah bagus. Jadi kalau misalnya kalian tetap gak mau bayar uang pangkal ya udah berusaha aja. Bisa. Tapi kalau kalian merasa ya udahlah keturunan kaya ini gitu kan, orang kaya ini masuk uang pangkal puluhan juta, belasan juta juga nggak masalah kayak gitu. Kalau memang kalian berasal dari keluarga yang mampu ya silahkan gitu. Tapi kalau saya pribadi mah, saya tetap meskipun misalnya kita dari keluarga yang mampu, tetaplah pengen tanpa uang pangkal kayak gitu. Iya. Oke Kak Tati, itu ini ya biaya kuliahnya. Ada biaya yang lain nggak? Nggak ada. Kalau UKT tuh udah itu aja. Iya benar. Kalau UKT tuh nggak ada bayar lagi, jadi kita bayar di awal semester sampai akhir udah selesai gitu. Iya. Oke, lagi nih. Udah biaya kuliah, jalur masuknya Kak? Jalur masuknya ada 3. Dari SNMPTN, SBMPTN sama UM. Oke. Setahu aku dulu, karena kan kemungkinan beda ya, setiap tahunnya bisa jadi beda. Kalau aku angkatan lama nih. Enggak lama, kamu tuh masih berapa? 5 sekarang? 3? 4. Apanya nih? Semesternya? Oh semester, udah semester 9 lah. Udah semester 9? Aku angkatan 2017. Hah? Iya. Oh berarti kenapa masih muda ya? Kelihatannya masih muda. Enggak, iya bener ya. saya merasa dikira tuh katanya itu masih semester 4. Oh kayak angkatan 19 gitu ya? Emangnya masih pantas kok aku? Iya. Oke. Jadi kata itu tuh semester 9. Semester 9. Oke, berarti tahun depan ya. Semoga nih berapa bulan lagi. Ya, tahun depan berarti kita ijab kabul gitu maksudnya. Wah, ijab kabul.
Oke. Ijab kabul masing-masing kan? Iya, iya, kabul masing-masing. Oke, udah itu Apa? jalur masuk, kita masuk lagi ke pertanyaan beasiswa, Kak. Beasiswa. Ada beasiswa apa aja di sini? Beasiswa, kalau beasiswa di sini kalau untuk karena ini negeri ya, itu ada bidik misi. Ada bidik misi. Nah, untuk beasiswa lainnya itu kalau udah masuk gitu. Setahu aku gitu, kalau udah masuk ada kayak beasiswa Bank Indonesia gitu misalnya. Contohnya kayak gitu. Banyak info-info beasiswa di sini gitu. Betul. Cuma biasanya adanya kalau kita udah masuk gitu. Bukan kayak kita mau masuk terus ada beasiswa terus kita daftar beasiswa baru masuk, kayak itu enggak gitu. Oh iya, benar. Gitu. Iya, jadi kita memang beasiswa itu memang benar kata Kak Tati. Jadi lebih baik masuk dulu ya baru nyari beasiswa. Kalau kita berharap beasiswa sebelum masuk tuh ya boleh sih sebenarnya kita berjuang di sana di bidik misi atau sekarang tuh namanya KIPK, Kak. Oh, KIPK. Ya, KIPK, Kartu Indonesia Pinter buat kuliah gitu ya. Nah, itu boleh, tapi ya tadi itu kesempatannya tuh agak kecil ya dari jutaan orang yang terima cuma beberapa. Nah, tapi kalau misalnya kalian udah masuk terima nih jadi mahasiswa, paling biasanya syaratnya cuma IPK 3 ya. Ya kan? Iya. IPK 3 dan udah gitu. Biasanya kalian tinggal mengajukan, dan perlu diingat mahasiswa tuh tidak semuanya mau mengajukan beasiswa gitu. Fokusnya beda-beda kan ya. Kayak Kak Tati mungkin fokusnya pengen apa, saya pengennya ke apa. Jadi ada info beasiswa, wah mau semuanya, enggak semua mahasiswa. Misalnya sejurusan Kak Tati berapa? Satu jurusan banyak banget nih ya kalau aku. Jadi satu angkatan aja ya. Satu angkatan sekitar 300 berarti satu jurusannya itu biasanya di satu tahun ada berapa jurusan nih? Kira-kira 3 sampai 4 jurusan ya? 4 jurusan. Ya 300 dikalikan gitu. Oh, 300 misalnya seangkatan gitu ya? Iya, satu angkatan aku seangkatan 300 sekian. Ya, misalnya dari 300 tuh paling yang ngajuin beasiswa jarang loh yang mau ngajuin Indonesia sampai 100 orang. Itu satu jurusan tuh. Jadi benar-benar kalian tuh ya silahkan lah kalian kalau misalnya mau memperjuangkan beasiswa setelah masuk. Dan ingat, beasiswa itu nggak cuma dalam kampus doang. Di luar kampus juga banyak banget gitu. Ya intinya kalau kita ngebahas tentang beasiswa gak bakalan cukup waktu sejam ini. Jadi kita akhiri aja ya pembahasan tentang beasiswa gitu. Oke, masuk ke ininya Kak. Apa? Belajarnya selama kuliah ngapain aja di sini? Belajarnya, aku nih jurusan. Kalau aku nggak ada praktikum karena praktikum. Sosial kan? Enggak sih, karena manajemen. Kalau akuntansi itu masih ada praktikum. Kalau aku nggak ada praktikum, jadi kelas seperti biasa gitu. Ada kelas, cuma ada beberapa matkul yang kunjungan gitu misalnya, kayak gitu. Oh, siap. Dari semester 1 sampai semester akhir? Ya. Itu teori semua ya? Teori. Apa aja? Ada, kalau dari awal-awal kayak ada ekonomi, basicnya ya, ekonomi mikro, ekonomi makro, terus matematika ekonomi. Itu awal-awal masuk. Ya. Nah, pas udah kesini, udah semester akhir, itu ada konsentrasinya, berapa konsentrasi. Jadi kalau di jurusan aku ada 5 konsentrasi nih. Karena aku manajemen nih. Manajemen konsentrasinya ada kayak manajemen pemasaran, manajemen operasional, manajemen sumber daya manusia, terus manajemen strategik, sama satu lagi apa nih ketinggalan? Oh, manajemen keuangan. Gitu. Siap. Jadi skripsinya difokuskan di salah satu gitu. Kalau angkatan aku itu kurikulumnya masih difokuskannya di akhir. Jadi pas ambil skripsi baru difokuskan ke satu bidang gitu, kayak misal pemasaran gitu. Kak Tati apa fokusnya? Aku di operasional. Karena dapatnya itu. Karena dapatnya itu atau emang kalau dipilihin gimana? Sebenarnya mengajukan. Cuma pemasaran itu sangat amat banyak peminatnya. Aku ketinggalan nih, jadi nggak kedapetan. Terus aku jadinya daftar di operasional gitu. Dapatnya di operasional. Kalau kurikulum aku gitu. Nah, kalau kayak dengar kurikulum yang sekarang itu difokuskan di awal. Jadi pemilihan konsentrasi itu di awal. Jadi nggak merasakan semua konsentrasi gitu loh. Oke, siap. Jadi itu ya. Buat apa lagi ya kita? Tadi udah bahas biaya, jalur masuk, beasiswa, belajarnya ngapain aja. Ada lagi kamu yang bisa sampaikan? Gak ada sih, paling nanti kita lihat ruangannya. Oke, depan ruangannya. Boleh, ayo. Sip, ayo.